Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Turun putar terus. Alhamdulillah enak. Enak tidak? Kan? Biasanya orang senang yang enak-enak ya kan? Ayo kita ulangi 100 kali. Kenapa? Ternyata enak itu hanya sedikit dan sebentar. Yang lama enak itu adalah syukur. Makan es krim enak, mau makan 2 drum? Nah, nanti drum ketiga adalah dirimu ya. Makanya jangan terpedaya oleh enak. Sudah masuk kah? Mem? Jadi masuk. Hah? Oh maaf para pemirsa, saya tidak diberitahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus menatap kita, menyaksikan apapun yang kita lakukan, walaupun kita jarang menyadari dan meyakini Allah menyaksikan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang merawat kita siang dan malam, walaupun kita tidak sadar bahwa tubuh ini diurus oleh Allah setiap saat. Jadi Allah tahu persis apa yang dilakukan oleh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, tidak ada yang luput. Segala puji bagi Allah yang tahu kualitas amal kita jelek, tapi tetap saja kita diurus oleh Allah. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari karunia Allah. Walaupun Allah menyaksikan, kita jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk berbuat maksiat. Allah memberi kita mata, tapi Allah tahu mata kita sering berzina. Tidak diambil mata ini, tetap diberi kesempatan tobat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kali ini kita akan mencoba membahas, mudah-mudahan tidak bosan ya, karena harus jelas sekali hidup ini mau apa, mau bagaimana. Lihat, kalau lihat Google Map itu ya, kalau udah jelas tuh enak, peta tuh kesini kesini. Nah harusnya hidup ini jelas sekali. Apa sih yang harus jelas tuh? Yang harus kita yakini adalah hidup ini, di antaranya ya, hidup ini cuman mampir. Tidak usah habis-habisan lah untuk tempat mampir, namanya juga mampir. Ini tamu banyak yang datang ke Darut Tauhid, ya bawa bekal secukupnya saja ke sini. Tidak bawa lemari, tidak bawa kulkas, tidak bawa segala macam, beras 2 karung atau 1 truk gitu, padahal mampir cuman setengah hari. Ini emak-emak masa keemasan bawa koper berapa Bu? 1 ya. Kenapa nggak bawa lemari ke sini? Berat. Ya mau ngapain juga bawa lemari ke sini? Umroh 9 hari, nggak segala dibawa juga tuh. Nah, harusnya di dunia ini yakin
Saya cuman mampir di dunia. Lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Kalau dari dunia ini, coba sing jelas sekali ya, orang yang meninggal bawa apa? Hah? Apa bawa dunianya? Yang punya mobil bagus dibawa tidak? Tidak. Yang waktu jenazah dikirim ke kuburan, ya pakai mobil bagus supirnya. Beliau naik itu aja, keranda dan mobil jenazah. Tidak bisa naik Ferrari ke kerandanya, enggak. Begitu saja. Yang punya hotel apa dibawa ke kuburan? Tidak. Yang punya bank dikubur pakai uang logam? Tidak. Yang punya pabrik semen dicor kuburannya? Kan? Atau kepalanya aja sini pakai ember dicor, kenang-kenangan sebagai pengusaha semen. Dunia di sini saja. Benar? Kalau diibaratkan kita lahir, dah begitu. Dah. Ini penting sekali ya, supaya tidak terpesona kepada dunia ini. Jadi yang membuat orang kagum, hebat, gak ada yang bawa. Tidak dibawa, men. Betul? Bolehkah kita pengen? Boleh, tapi jangan pakai kagum. Rumah megah, mobil mewah, harta melimpah. Coba, mobil itu cuman kaleng, besi, ya kan, kaca, karet, plastik, kabel, ya itu aja. Kita tidak boleh mengasosiasikan diri sukses pakai kaleng. Tidak boleh kita merasa, wah saya sukses dengan kaleng ini. Tidak boleh. Dan kita juga jangan mengasosiasikan kesuksesan itu dengan kaleng. Rumah itu cuma tumpukan bata, dicat, betul, ada kayu, batu. Bukan itu tanda sukses, bukan. Kita harus yakini mampir ini harus sukses. Sukses itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sukses itu kalau kita menjalani hidup ini jadi ahli takwa, karena ahli takwa itulah yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, Allah Tuhannya, dan dunia ini pelayannya. Mampir ya kita ya di dunia ini. Statusnya bagaimana? Allah Tuhan kita, Rabb pencipta kita. Kita hamba Allah. Semua makhluk itu hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, dan dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya adalah pelayan kita. Nih contoh ya. Mikrofon pelayan kita. HP pelayan, karpet pelayan kita, baju mas siapa mas? Masker itu ya, maaf ya mas, maaf ya, dimaafkan tidak? Ya, maskernya kurang naik pasti. Nah jadi masker pelayan kita, ini kacamata pelayan juga, bener? Semuanya pelayan kita, bukan gak boleh. Kalau ada pulpen jangan dicetrek-cetrek, karena kasihan dia ya kan. Bagaimana kalau yang takdirnya kita jadi ballpoint yang cekluk cekluk cekluk, dia dendam nantinya. Setiap pergerakan itu pasti dihisab. Nah, sampai di mana tadi? Pelayan. Jadi harus jelas dulu posisinya ya. Allah Tuhan kita, kita diciptakan untuk melayani Allah, mengabdi kepada Allah. Sebagaimana manusia menciptakan segala sesuatu untuk melayani dirinya. Ini kan HP diciptakan melayani kita, betul? Ini kertas diciptakan melayani kita. Ini gelas diciptakan secara syariat manusiawi ya.
ini untuk melayani kita, ini melayani kita, semuanya. Jadi posisinya harus jelas, Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, mengabdi ke Allah, semua kegiatan kita untuk melayani Allah, dan dunia berikut istinya adalah pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Jelas? Ini posisi ini harus jelas sekali nih. Oh iya, saya punya uang pelayan saya supaya saya bisa ngabdi ke Allah. Saya dititipi gelar ini adalah pelayan saya supaya ngabdi ke Allah. Nah, kalau begini kita jadi ngerti nih. Oh, lalu bagaimana dunia berikut isinya ini? Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya total milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena sifat Allah Ar-Rahman. Jadi jangan heran ada orang zolim, kaya raya, ada orang yang ateis, cakep, kemudian dia enggak usah heran, itu sesuka Allah saja, dan pasti ada perhitungannya masing-masing. Nah, jadi kita tidak usah silau dengan, waduh ini punya jabatan ini, jangan misalkan ini naik pangkat kemudian kita digundulin, nggak ada kerjaan, ya tidak perlu. Kemarin kan ada kejadian teman seangkatan SMP-nya berpangkat naik jadi jenderal, terus digundulin, jadi titik-titik lah ya, terus digundulin, tahu-tahu ditangkap, susah numbuhkan rambutnya ya, keburu malu. Ada lagi ibu-ibu yang turut digundul, ini tidak perlu sama sekali, tidak ada gunanya. Karena dunia milik Allah dibagikan sesuka Allah, ya kita tidak usah iri dengan apa yang Allah bagikan ke orang lain. Jangankan seangkatan, seibu sebapak saja beda-beda pembagiannya. Benar? Jadi biasa saja. Kita tidak usah bangga ketika dikasih, karena ini adalah memang Allah mau ngasih. Tidak usah minder kalau misalkan sedikit, kok kamu motornya jelek banget, alhamdulillah, titipan Allah. Tidak ada minder-mindernya. Emang motor jelek kehinaan? Tidak. Rumah ngontrak terus sampai tua ngontrak, gak ada masalah. Kalau memang tidak diberikan rumah oleh Allah dan ngontrak, tidak menjadi hina. Sahabat Nabi juga ada ahlu sufah, tidak punya rumah, padahal tidak kurang solehnya. Tidak usah minder, ya. Jangan ngebanding-banding, bagusnya jangan ujub, merasa diri, sedikitnya jangan minder, lihat yang lain jangan iri dengki, lihat yang kurang jangan menghina. Karena orang oleh Allah tidak diberi harta, boleh jadi diberi nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat qanaah. Oleh Allah tidak diberi harta, boleh jadi pahala kerja kerasnya udah jadi kebaikan. Atau Allah lindungi supaya dia tidak tergelincir dengan hartanya, tidak jadi ujub, tidak jadi ria, tidak jadi maksiat. Memang kalau hartanya diberikan sedikit merupakan kehinaan? Tidak. Apakah pasti sengsara? Belum tentu. Kalau dia ridho, dia sabar, dia sempurnakan ikhtiar dan puas dengan yang Allah berikan, Masya Allah. Bahagia itu sama sekali tidak identik dengan kepemilikan duniawi ini. Ini penting hadirin. Kalau kita udah terkagum-kagum kepada duniawi, kita jadi pengen. Apakah tidak boleh pengen punya rumah? Siapa yang melarang? Tapi ingin punya rumah itu jangan sampai kufur terhadap nikmat yang ada. Tidak ridho dengan yang ada, kemudian sibuk memikirkan rumah, tapi tidak ingat kepada Allah yang membagikan rezeki. Kalau ingin punya rumah, tapi mahal itu karena belum kebeli, ya. Bagi yang ditakdirkan Allah ngasih, tidak pakai uang, bisa nggak punya rumah? Bisa. Gimana coba caranya? Punya rumah tanpa beli, kan? Mungkin tidak?
Mungkin tidak, mungkin dikasih mertua yang dikasih warisan orang tua, bisa tuh. Itu Allah juga. Wah kalau gitu kita harus nyari mertua yang kaya raya. Belum tentu ada jodohnya ya. Walaupun saudara mencari, nanti sama-sama mau, saudara mau sama dia dan dia mau lari ya. Dunia mampir, tuh Tuhan kita Allah, kita hamba Allah. Jadi kerjaan kita sekarang tiap hari cuman mematuhin Allah, lakukan dan tinggalkan. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka sekuat tenaga tinggalkan. Dan kita lakukan semua ini cuma satu sebabnya, karena Allah. أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن